pun lupa. Enggak, betul itu, sekalian mengulang. Enggak, sekalian mengulang, betul. Mana gunting tadi ya? Udah Pak Ustadz, segitu aja. Gunting. Ini. Cukup Pak Ustadz, Enggak. talinya. Tali ini diambil dari mana? Dari pinggiran daripada kain kafan. Cara merobek pinggirannya, nah, tinggal ngambil pinggir, ya, pinggir begini. Ini kan belum diambil nih, masih lancip ini kan. Nah, tinggal ngambil, tarik. Ini pasti lurus. Nah. Oh, itu udah datang yang dibungkus. Ini yang datangnya terakhir yang dibungkus Pak Ustadz. Memang ukuran beliau ini tadi. Ya. Nah, ini. Nah, untuk tali yang atas nggak usah panjang-panjang. Nanti ribet. Maaf Pak, digunting dua. Nah, letakkan dulu di sini. Ah, maaf, sebelumnya biasanya ada tiker. Boleh nggak pakai tiker? Boleh, ya. Nggak usah tiker, nggak apa-apa. Daripada tiker. Tali nggak Pak Ustadz, talinya? Udah cukup Pak, ini banyak. Umpamanya nggak pakai tiker, nggak apa-apa. Ya, tiker itu untuk alas saja. Toh nyampe kuburan nanti nggak ikut ditanam. Dikasihin sama tukang itu kan. Nah, jadi nanti kalau beli yang begituan pakai tiker enggak Pak? Enggak usah, enggak apa-apa. Kain ihram, boleh. Kain ihram itu biasanya sebelum terakhir. Yang atas agak pendek Pak Ustadz. Lapis Pak, lapisan dasar itu kain ihram biasanya. Termasuk yang 3 lapis itu kain ihram. Ya, termasuk yang 3 lapis tadi. Tidak perlu dibikin seperti orang ihram gitu. Saya pernah ngelihat ada orang dibikin kayak orang ihram. Buat apa? Ya, biasa aja digelar gitu. Itu kan kain ihram itu panjang, Mbak. Ya, itu hampir sama dengan tinggi kita. Nah, itu taruh di luar bisa. Nah, gitu. Nah, kalau banyak kain ihramnya, buat anduk nggak apa-apa. Enak banget itu buat anduk. Nah, ini jadi di atas 1, di bawah 1. Nah, kemudian di tengah 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, berapa ini dah? Ada 5. Ini yang ujung gini nih. Ujung yang kecil, leher, dada, ya, di atas dada. Terus ini di bawah Perut, kaki. ini kaki paling belakang. Nah, ini yang mengikat antara tangan. Kenapa? Supaya tangannya nggak lepas lagi. Ya, kalau nggak diikat di bawahnya biasanya suka lepas. Makanya 5. Ada juga, Pak Ustadz jangan ganjil, harus genap. Jangan ngurusin tali, toh nanti dicopot. Ini kadang-kadang ribut masalah tali. Harus genap Pak Ustadz. Yang satu, ganjil sunahnya, nggak ada sunahnya, nggak pakai tali pun nggak apa-apa. Yang penting ikatnya nggak usah diikat juga nggak apa-apa. Yang penting dibungkus. Tali ini supaya nanti gampang aja gotongnya. Ya, ini kepanjangan nih. Enggak, panjang Pak. Baik. Nah ini, nah setelah dipasang talinya, barulah kita pasang kain kapannya. Nah seperti tadi. Coba tes, saya ngeliatin aja. Nah, moga. Yuk, silakan.
Iya. Udah jadi tadi ini Pak. Nah, Yang menceng yang atas. ya. Ini kalau ukuran Pak Karma enggak muat ini panjang. Tinggian. Ini mau ukuran itu Pak. Lurusin aja. Ya, bagus. Satu lagi sama terus. Satu lagi. Langsung bisa. Kalau yang dekat pahala gampang bisa cepat. Ya. Ya, tengah. Berarti berapa ini? 3. Nah, itu udah cukup. Tinggal kalau mau ditambah dengan gamis tadi, Ya. silakan. Gamis. Nah, kasih basahan biar lengkap ya. Oke, karena diperkirakan ini kenapa ini? Ngompol. Anggap ini besi lah. Bapak boleh kalau umpamanya takut jenazah, maaf, keluar kotoran. Bagaimana caranya? Bikinlah pempesnya, Pak. Nah, dibentuk pempes seperti ini. Jadi kain tadinya, kain seperti ini, ya. Nah, kemudian ditekuk 2, ditekuk lagi, tinggal gunting, gunting, nah, sehingga jadi pempes kayak begini. Beberapa lapis gitu Pak Ustadz ya. Ya, untuk apa? Untuk apa? Supaya kalau dia itu membahayakan, Kotorannya. tidak jatuh ke kain kafan. Taruh di sini. Habis ini taruhin kapas. Oh iya, kapas. Kapas. Udah, ini pun taruhin kapas semua. Nah, kalau sudah, ini kan sudah selesai nih. Taburin kamper segala macam, udah. Dihancurin ya Pak Ustadz? Ya, ditumbuk yang halus, ya. Kalau sudah selesai baru digulung. Nah, digulung. Tandain mana di atas, mana di bawah, mana bagian kepala, mana bagian kaki. Belum tentu juga, Pak. Salah. Gini Pak Ustadz. Ini kan digulung. Oh Ini kan digulung nih. Gulung dulu kan. Oh iya. Ya, supaya nggak diinjek-injek orang. Kan gitu. Nah, kalau sudah itu barulah jenazah dimandikan. Nah, coba sekarang kita gulung dulu ini. Cara menggulungnya, Oh, jadi disiapkan kafannya dulu Pak Ustadz ya. ya sebelum mandi kain kapan sudah harus siap digulung, Pak. Nah, gulung. Kapasnya Ini ya. Iya. Ya, ada kapas taruhin ini. kapas di. Ya. Nah, mana tadi Pak yang di atas? Ini. Ya. Nah, tadi. Nah, ini ya Pak. Ya. Ya ini. Pokoknya yang ini nih. Ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah barulah kita mandikan jenazahnya. Silakan. Ya kita tes dulu. Monggo. Siapa yang mau dimandi nih? Bang Iwan, monggo. Jadi memandikan jenazah, Bapak-bapak perlu diketahui
memandikan jenazah itu, jenazah tidak boleh kelihatan auratnya. Aurat laki-laki itu dengkul sampai pusar. Itu jangan kelihatan, makanya tetap ditutup. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, tetap dalam kondisi itu ditutup. Kemudian posisi yang memandikan jenazah, posisi yang memandikan itu di sebelah kiri daripada jenazah. Sini dong. Ya. Nah, maaf, ini umpamanya karena shootnya dari sono, jenazah kepalanya ke sebelah sana. Nah, jenazah pindah sendiri enak ya. Nah. Baik. Nah, berarti berada di sebelah kiri daripada Sini. Kiri. Sini Pak Ustadz, kiri. ya. Nah, yang nyiram-nyiram sebelah sana. Oh, gini. Seberangnya Yang yang gosok nyiram, gitu. yang gosok-gosok sebelah sini. Nah, gitu ya. Terus ya silakan di sini 3 orang. 3 orang di sebelah sini. Nah, di situ 3 orang. Nah, oke. Nah, cara memandikannya yang pertama sekali istinja. Istinja itu membersihkan bagian isi perut. Diistinjakan. Nah, dicebokin namanya. Nah, posisi tangan, maaf, ini berada di bawah kaki. Nah, maaf, jadi saya buka aja ya. Ini umpamanya dibuka. Nah, jadi di bawah kaki. Ini tangan di perut. Kasih sabun diurut. Awas kentut ya. Dorong kanan, dorong kiri, tekan. Nah, pada waktu mendorong begini nih, nah kita harus mendeteksi, menghadap ke sana dulu, Pak. Nah, nanti kalau sudah terdetek itu masukkan jari kita ke lubang duburnya. Ini pakai sarung tangan, masukin. Biasanya kalau sudah masuk dia, karena itu kan betul ngunci. Ketika dibuka, udah buka terus, baru tinggal keluar. Terus tekan, terus sampai bersih. Berapa menit? Minimal sekali 15 menit. Ya, jadi kalau mandiin jenazah, ya takutnya diangkat jepretet keluar lagi, mandi lagi. Nah, 15 menit minimal, Pak. Yang bagus 30 menit. Nah, tapi kan ini nanti bisa bareng yang lain, bukan ininya aja. Ininya aja 15 sampai 30 menit. Bersamaan yang lain gitu. Istinjanya itu kalau sana keluar lagi, kan ibaratnya sebenarnya ini kayak mandi wajibkan kan ya. Nah, itu mandinya tidak batal saat bisa keluar lagi gitu ya? Nggak batal. Kan seperti ini ya, mandi besar kan ibaratnya. Ya, nggak batal. Cuman kotor ya harus dibersihin lagi. Gitu. Harus dibersihin lagi kotorannya. Jangan. Wudunya juga nggak batal kalau keluar ya, karena wudu itu bukan bagian dari. Karena ya wudu itu bukan bagian dari rukun daripada memandikan tadi. Jadi umpamanya. Siapkan plastik untuk mengadai BKD itu. Enggak juga, Pak. Penanganannya gimana itu, Sar? Langsung disemprot aja. Oh, maksudnya kalau udah selesai. Kotorannya yang keluar itu Kan di ini, Pak. Lari ke itu, Pak. Ke bawah. campur air ya. Ya, campur air, buangan. Makanya sedap juga itu biasanya. Iya. Ya, kalau yang nggak hati-hati sampai 2-3 hari masih bau. Ya. Itu tempatnya berarti kamar mandi apa gimana ya, Sar? Bisa ada kondisi normal juga itu?
Keselokan. Keselokan, diarahkan keselokan. Kan biasanya begini. Kalau ada ini kan enak tuh, ada kerandanya itu kan bisa buat Iya. Nah, iya, yang pakai, yang kalau nggak ada, nah itu Balen dikasih kasusnya, kotorannya kemana-mana. Masalahnya rumah, kalau yang kiblatnya pas dapetnya bagus ada yang sempit, satu susah itu. Iya, Kalau ada gorong-gorong apa saluran air susah lubangnya. iya makanya. Ya paling nggak ember, ya cuman, ya itulah, ya. Pas kotorannya itu, nah yang kalau di sini sih insya Allah agak gampang gitu ya, beberapa kali kita mandiin, nah ini agak gampang membuang kotoran. Jadi ketika dikeluarkan begini sampai ini bersih, Ya, nah, kalau sudah bersih, udah cari yang lain yang perlu dibersihkan. kasih sabun cair ya. Ya, dan bersamaan. Ya. Jangan oh ini dulu, ini enggak diapa-apain. Ya. Enggak juga. Nah, coba kita ulang bersama-sama ya. Ada yang kepala, ada yang tengah, ada yang kaki. Saya yang tengah. Siapa yang kepala? Bang. Nah, kepala. Cara memandikan kepala itu harus betul-betul bersih. Rambut, kalau jenggotnya tebal begini ya digosok-gosok. Gosok-gosok loh. Ya, nah ini sambil diurut-urut gitu ya rambutnya Iya, nyiram. dari ujung sana, dari sebelah. Nah disiram, jangan pakai aku apa. Ya, ini disiram, digosok-gosok. Ya, pokoknya Kayak disampoin mandiin aja. kayak Dikeramasin. Dikeramasin. ada adab ya, misalkan kita ingin jangan teplak gitu mukanya, jangan gitu. Ya, yang pelan lah. nggak boleh. Nggak boleh kasar Nggak lah. boleh mengasari jenazah. Bahkan sebagian tidak memperbolehkan menyemprot langsung dengan selang dengan kencang, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Pelan-pelan. ya pelan-pelan. Disayangi jenazah itu. Rumah sakit disemprot Pak Ustaz. Kayak orang hidup Ya itu rumah sakit, bukan rumah sakit Islam di sini Pak. Jadi diurut-urut sampai bersih. Nih, jadi cara bersihinnya juga begitu. Jadi dikeramasin, ya ini dibersihin sampai bagian wajah ini dibersihkan juga, jenggotnya, Ini harus disiram terus. ya disiram terus, disabunin, terus kuping dibersihin, dikorek pakai korek kuping, ya hidung dibersihin, dipencet-pencet hidungnya. Berapa lama mencetnya? itu biar apa San? Ya? Dimasukin begini. Iya dibersihin, dikeluarin, keluarin supaya bersih kotoran yang ada di hidung. Nah, sampai belakang sini tengkuknya ini dibersihin. Nah, kalau sudah bersih pakai sabun berarti ini kan bagian wudhu bersih. Nah, kemudian apa bagian wudhu berikutnya? Tangan. Nah, ini yang harus perhatian betul. Ada orang yang mandiin cuma dimandiin gini-gini aja. Keteknya enggak. Nah, keteknya nggak kena. Iya. Ini kan rapet nih, Iya. kaku. Iya. Dibiarin aja begitu. Tidak kena air di sini, berarti belum sempurna mandinya. Iya. Ya, ibaratkan orang junub, ya, dia junub begini, mandi gitu ya, nah, itu nggak boleh. Harus betul-betul kena. Ya. Nah, sela-sela ini harus kena air. Caranya bagaimana? Nah, nih. Orang yang jenazah kan kaku nih. Iya. Lurusin dulu ke bawah sambil di sini ini diurut. Lurus ke bawah. Nah, kalau sudah lurus ke bawah, Baru diangkat. gampang ini Pak. Tinggal ngangkat ke atas. Terus di belakang belikatnya. Nah, di belikat ini diurut. Sambil dikebawain. Kalau sudah baru diangkat ke atas. Terus sampai kurang lebih 90 derajat juga bisa. Iya. Ya, tapi nggak perlu digini-giniin. Mau olahraga. Ya, cukup yang penting apa? Bagian keteknya itu dibersihkan sampai bersih. Ini bersih, tangan semua.
Nah, semua bersih, kuku-kukunya dibersihin. Begitupun sebelah kanan. Sama. Ya, sebelah kanan pun sama begitu. Tetap disiram, dikasih sabun siram, kasih. Posisi ustadznya pindah atau enggak? Posisi ustadznya pindah. Pindah. Nah, jadi kalau sudah sebelah kiri tadi, pindah ke sebelah kanan. Nah, kemudian kaki juga begitu. Ya, digosok-gosok kaki sampai sela-sela begini. Sela-sela ya. Sela-sela kuku, sela-sela jari itu dibersihin. Kukunya kalau panjang dipotongin Pak Ustaz. Dipotongin apa-apa. Nah, kalau sudah miringkan. Ya, dimiringkan. Nah, miring diri dia. Kalau udah dipotong panjang keluar ke atas. Disiram gitu terus sampai bersih. Ya, belakang-belakang ini disabunin, dibersihin sampai betul-betul bersih. Kondisinya Nah, tapi kalau- masih tertutup Pak Ustadz ya? Ya, Kondisinya kondisi tetap tertutup. Jadi dibalik itu dalam kondisi tertutup, jangan dibuka. Kalau yang istinja tadi selain makbubur itu farji itu kan Ya, tetap. itu tetap dibersih juga. Tetap diurut-urut. Ini lagi Ustaz, maaf lagi Ustaz, agak kurang ini bahasanya. Bulu kemaluan Ustaz. Itu Iya. betul atau tidak? Enggak. Disampoin. Disampuin aja. Disampuin. Enggak bagian dari siapa tahu sunatul fitrahnya. Enggak, Mau jalanin enggak. gitu enggak ya? Enggak. Dibersihin aja. Kalau dicabutin, aduh. Baik. Nah, balik ke kiri juga begitu, digosok-gosok. Nah, sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih, berarti atas, tengah, bawah sudah semua selesai. Ya, baru siram lagi dengan air lagi Iya. sampai betul-betul bersih bekas sabunnya. Iya. Nah, setelah selesai dengan air kasih kapur barus. Ya. Nah, menyiram kapur barus kamper itu, Iya. ini posisinya ditutup, Ya. disiramlah kamper di atasnya. Kamper dihancurin Sampai ya. habis. Kampernya dicampur sama air. Iya. Jadi harus ada pengarang ya Pak Ustadz ya? Ada. Antara badan jenazah sama kapur barus itu. Ya, sebaiknya begitu. Oh. Sebaiknya begitu. Termasuk yang tadi Ustaz mandikan, Pak Tarma nyiram. Itu Pak Tarma masukin airnya agak susah juga ya Ustaz. Berarti dari atas juga. Dari atas. Oh gitu, dari atas. Kecuali pas istinja, dia pakai selang kan. Iya. Nah, selangnya yang dimasukin ke situ. Iya. Nah, jadi selang dimasukin. Gitu. Jadi sampai selesai semua, baru kemudian mau diwuduin, wudukan. Nah, niatnya bagaimana? Nggak usah niat-niat nawaitul wudu alirafil hadasin, nggak ada itu. Ya mau diwuduin, wudukan aja. Ya, niat saya mewudukan ini jenazah. Umpamanya nggak pakai wuduk pun sudah bersih. Orang dia nggak mau sholat ini. Nah, itu. Jadi ya mewudukan. Cara mewudukan ya membasuh bagian wudhu sebenarnya. Bagian wudhu pada tadi kan udah dibasuh sebenarnya, ya. Nah, ini diulang lagi wudhunya, tangan, kepalanya, kakinya. Udah selesai itu barulah dikasih handuk. Cara memberikan handuk, ini kan kain yang awal, maaf satu lagi kan? Enggak, yang gede, itu tuh yang panjang. Nah, ini kan kain yang awal, Ya. tutup dulu dia, Tutup dulu. Ya, tutup dulu. Kalau sudah ditutup, baru yang bawah ditarik. Nah, baru dikeringkan, selesai. Berarti selesailah pemandian jenazahnya. Gampang tuh Pak, tinggal praktek. Ya, Ya. yang memandikan sebaiknya pakai masker. Ya, jangan nggak pakai masker. Ditakutkan apa? Ada penyakit menular sekalipun.
Jadi pakai masker. Corona sih nggak pakai masker ya. Enggak. Tapi sebaiknya pakai masker, Pak. Takutnya apa? Ada orang yang nggak tahan bau. Iya, iya. Tapi zaman dulu itu kesadaran pakai masker udah ada banyak kan. Tapi kita nggak aneh Pak. Orang bilang gitu, apa sih pakai masker, bilang kayak pakai masker. Pakai masker lebih baik. Apalagi kalau pas Ternyata sekarang kita baru tahu tinja manfaat itu. masker gitu. Pakai masker. Iya. Baunya tadi, Pak. Tinja itu. Kalau yang nggak biasa, muntah-muntah beneran. Ada pernah, Pak, saya mandiin jenazah, anaknya ikut mandiin. Ya. Nah, sosokan dia. Sosokan dia nyebokin. Pas begini, Pak, muntah dia. Kan malu. Iya, iya. Masa di depan jenazah bapaknya, kotoran bapaknya sendiri muntah? Udah jangan di sini sana. Udah keluar. Suruh keluar aja. Nah, ya nggak tahan, ya nggak biasa. Tapi kalau yang biasa, Pak, bau begitu tuh biasa. Apalagi tahu teknisnya. Tinggal bapak makan sirih, selesai, nggak ada bau. Ini makan sirih ya, sirih dikunyah gitu, udah nggak bau lagi. Jadi kalah. Istilahnya tertutup dia dengan bau sirih tadi. Kalau jumlah orang tadi, Sa, jumlah orang itu gimana, Sa? Kalau saya membagikan itu, apakah tadi kan Ya paling tidak dua itu gimana? 2 aja cukup. Tapi kan lebih baik ada yang nyiram, ada yang tangan, ada yang kaki. Dalam Orang dua itu bisa gantian gitu bisa. gantian maksudnya. Mandikan gitu bisa gantian. Yang pertama yang 2 orang udah ini gantian, yang lain 2 orang gitu. Boleh. Keluarganya gitu. Iya. Apalagi biasanya untuk mengawali gitu ya. Anak-anaknya, keluarganya, Pak saya ikut mandiin. Ya silakan. Kadang-kadang nyiram aja gitu. Terutama yang lain jenis. Nah, biasanya nyiram aja. Ya. Pak Ustadz, boleh nggak anak perempuan mandiin bapaknya? Boleh. Suami mandiin istrinya boleh. Ya, yang nggak boleh tetangga mandiin tetangganya. Istri tetangga yang nggak boleh. Iya, mandiin istri tetangga, itu nggak boleh. Jangan. Ya, udah. Kira-kira paham ini, Pak? Baik, kalau begitu kita akan belajar membungkus. Ya, silakan. Siapa yang mau dibungkus? Aman. Kayaknya ukurannya ini. Ukurannya beliau itu. Nah, coba. Nah, ini atasnya mana tadi ya? Lihat bagian dibungkus. Oh iya betul nih. Ngetesnya ya, Pak. Masih ingatnya dia. Pak Salong coba. Ya, monggo silakan siapa yang mau naik. Ya. Nggak usah digotong dulu ya. Nah, kan sulap kan. Nggak apa-apa ditaruh di bawah. Sulap kan. Enggak, tadi ketarik. Nah, ya silakan. Monggo. Pas mau pakai celana lagi. Iya memang pas pakai celana. Jadi Ini kan mandi, Sa, ceritanya. Udah. Transisinya gimana? Mandi, habis mandi langsung digotong, potong ya. diangkat. Diandukin. Saya nggak usah diangkat lah biar keenakan nih. Nah, setelah dibawa ke sini, diangkat rame-rame, ya, ditaruh, diletakkan yang tepat. Nah, tinggal kan ini udah jelas tadi nih. Iya. Ini posisinya maaf Pak, kain. Posisinya sedang tertutup, ya. Jadi posisi tertutup, tidak boleh dibuka. Ya. Ini apa? Ini ada. Posisinya tertutup. Kasihan. Nah, ketika tertutup begini nih, kan tadi udah ada celana dalam apa ya? Tinggal ngambil aja, naikin ke atas celana dalamnya. Nah, nih, nah,
Itu udah sama kapas-kapasnya. Iya. Kemudian basahan. Nah ini kan tadi ngangkang nih. Nah, rapetin. Nah, ikat dulu. Nah, Jadi nggak boleh terlihat Pak Ustadz ya. ya. Nah, Padahal nggak. kalau sudah ketutup begini, baru bisa dibuka. Ini tutup nih. Udah sampai udelnya ketutup. Ya. Ini kurang ke atas ya tadi. Ya. Up. Nah, maaf. Tinggal kepalanya. Hehe. Salah, kurang ke atas. Ya. Pakai ginian Pak Ustadz. Nah, Pakai rompi. kan pakai ini gamis Pak, tadinya panjang. Enggak mesti ceritanya. Kan panjang. Iya. Ya. Aslinya panjang sampai ke Ini sini. juga lewat tadi Ustaz ya. Ya, sampai kurang lebih segini. Enggak, sarungannya juga segini aja. Udah. Ini udah hitungan satu lapis sebenarnya. Satu lapis. Nah, baru berikutnya kita cara membungkus itu dari bawah dulu. Dari bagian kaki. Kalau tangan ini nggak diikat udah begitu ya, kaku enggak. Nggak usah begitu aja. Kalau perlu diikat nggak apa-apa. Kalau ada mau diikat nggak apa-apa. Tapi nggak usah Pak, itu biasanya dengan dipas Oh iya. baju ini dia udah secara otomatis ngunci dia. Kalau diikat ditanya sama lain itu masih diikat aja. Dia nggak bisa ini nanti ya. Nah, Hidungnya nggak ditutup kapas tuh Pak Ustadz. Ya, nah, itu nanti Pak, nanti boleh juga ditutup. Dan napas tadi. Kalau Ya. kapas itu tadi semuanya Ustaz. Di bawah Ya, semua. udah. Semua rata. Ya, Atau cuma di bagian yang di semua itu dikapasin, ini kapas semua kapas, ditutup kapas semua. Baru tutup. itu dipakai berarti kapasnya banyak banget ya Ustaz. banyak. Dua gulung itu bisa jadi berlembar-lembar dia. Satu-satu Pak Ustadz. Ya, satu-satu Pak. Ntar atasnya jangan dulu. Jangan tutup dulu. Ya, ini. Ini terakhir ya. Ini Pak. Ntar dulu. Ini Pak. Iya. Kuat juga ya jatuhnya ya. Ya. Yang terakhir. Berapa lapis ini? Wah. Nah, baru diikat. Nah, Nah, ngikatnya jangan ikat mati. Nah, ikut sampul aja. Dah. terus sekali aja Pak Ustadz ya. Nah, sekali aja. Yang sini pun begitu. Di bagian kaki ikat itu kurang ke atas Pak. Maaf. Di bagian kayaknya ngikat sambil sengaja ini. Terus ngomong kasar nih. Ya, di bagian di bawah Bawah tangan lengan, ya? tangan. Nah, oke. Terus ngikatnya sebelah sana, sebelah sini. Jadi jangan Sebelah kiri Pak Ustadz. sebelah kiri. kan dirinya begini biar pas Oh iya. Lepas. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan tinggal atas. Iya. Baru ambil kapas, rapikan ini dulu. Ya. Dirapiin, kasih kapas. Iya. Ya. Rambutnya disisir lagi. Hidungnya masukin kapas. Di hidungnya dimasukin kapas boleh. Saya praktekin saat masukin hidung ke kapas Ustaz. Jangan bersin lagi. Jangan. Yang bersin kayak. Jadi umpamanya ini kapas. Tinggal kita masukin. Ya. Nah, baru setelah itu Sama satu. tinggal satu-satu Pak. Iya. Dicari pasangan masing-masing. Iya. Udah. Kedua. Ya, ketiga. Iya. Gede juga badannya ternyata ya.
Nah, udah nih rapi nih Pak Ustaz. Dah, Ini Kita gotong taruh di kebun situ. Ustaz. nah, dah. Kita juga lari. ini di sini betul Pak Ustaz. Ini betul begini Pak. Ya, betul. Di leher ya? Di Ya, atas enggak lengan. di atas lengan. Ya. Di atas tangan. Udah di sini bener udah. Nah, di situ diikat, kemudian di sini diikat. Dipinggirin gini jadi ininya gampang. Dah. Dan mudah kalau di Udah tinggal pulang yuk. Dah. Bisa nggak? Yuk, Bisa kita lepas nih. pulang. Tinggal duduk gitu kan. Ya. Ikat kepalanya sama saja. Ya, Ikat atas kepalanya itu sama juga. sama juga. Sama. Kalau misal masih mau jenazahnya itu masih mau dilihat dulu gitu Ustaz. Itu Nah, ya. dalam posisi bunyi. Pada posisi ini. Jadi posisi begini. Nah, baru. Nah, ayo keluarganya yang mau ngelihat. Nah, kalau yang Terakhir, cewek, Pak. kalau yang cewek itu dihijabkan atau di kainnya dibuntel atau gimana Ustaz? Yang Mas. cewek, misalkan kan ke arah rambut. Oh, kalau cewek, Nah, udah pakai. kalau cewek dia pakai kerudungan. Pakai Memang kerudungan. Kita nggak ada. Kita kan udah nggak ini Pak Ustaz, nggak ada urusan sama cewek Pak Ustaz. Pakai kerudung, ini contoh aja. Kalau istri anak meninggal. Ya, itu kan udah ada yang nanganin masa. Ini belajar gitu ya. Ya. Kalau cewek dia pakai kerudungan. Ini aja nih Ustaz, ketungannya nih. Ya. Nah, itu caranya dilepit dua begini. Ya. Ya, nanti bisa ditarik dia, indah dia. Ya, ditarik, Jenggotnya cukur dulu Ustaz biar. Masa ada perempuan ditarik. Pokoknya dibikin jilbab kayak orang-orang itu. Ya, dibikin jilbab. Jadi tahu. nah, itu kalau perempuan dia pakai jilbab. Kalau umpamanya laki-laki pakai serban boleh nggak? Silakan aja. Tapi nggak ada syariatnya untuk dipakaikan serban. Panas Pak. Yang ada hangat. Kalau hidup lagi tuh susah juga dibukanya. Ya. Oke. Untuk lapis pertama, kami biasanya kan kain itu sudah disediakan oleh panitia. Iya. Kan gini kan, itu nggak dijahit gitu. Jahitnya agak trapesium berarti. Belum ada. Yang ada kalau Bapak beli Keramat Jati itu lebar, Pak. Dua-duanya lebar. Memang lebar. Jadi kalau ini kan kecil, semeter. Bisa begini-begini. Ini bisa semeter setengah. Semeter setengah lebarnya. Posisinya lebar dua-duanya. Iya, jadi posisinya lebar dua-dua. Iya, di Keramat Jati itu ada. Kalau di sini-sini nggak ada. Kecapi nggak ada. Gitu nggak usah di. Nggak usah zigzag begitu, langsung aja lurus. Gitu. Cukup itu. Nah, itu paling enak itu. Kalau itu tinggal selapis, 2 lapis, 3 lapis sudah. Bungkusnya paling gampang. Baru bungkus bentar aja udah ngompol dia. Ya. Nah ini enggak, ihram juga lebar dia, lebar dan panjang. Secukupnya ini, lebih gede dari ini malahan. Sorban. Nah, boleh pakai sorban, boleh tidak. Ini pakai sorban itu. Yang boleh yang bisa pakai bandung. Kalau yang di tempat lain kan begitu, Pak. Pakai sepatu, pakai jas, kasih dompet. Buat apaan ini? Buat nyogok dan malaikat. Nah.
orang kita mau motor-motornya ditaruh di kuburan. Kalau kayak zaman itu nggak ada yang hitung ya. Kan nggak kelihatan. Baik. Kapan itu wajib putih atau gimana, Sar? Warna apapun boleh. Jadi umpamanya maunya kotak-kotak gitu ya. Karena pemenang kemarin gitu. Pengen kotak-kotak. Silakan aja. Batik Pak Ustaz, jadi tidak dibungkus pakai baju batik. Iya. Umpamanya pengusaha batik gitu ya. Saya mau pakai kain kapannya batik nggak masalah. Tapi Sunnah. suci itu putih itu identik dengan suci. Jadi ditakutkan ada kotoran-kotoran gitu. Ini enggak. Ini ibu-ibu ini. Dia praktek pakai boneka. Dia acak-acak kain kapannya. Dirobek-robek. Terus sekarang posisi menanam. Ya. Menanam juga yang Nah, baik. Nah, untuk berikutnya setelah kita membahas memandikan dan mengkafankan, saya yakin untuk menyolatkan bisa semua ya. Ya, yang penting hafal doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu dah. Nah. Dan sekarang bagaimana dengan menguburkan? Menguburkan jenazah sebelum dikuburkan, ukur dulu. Yang di atas mana tadi? Di situ. Ini nggak apa-apa. Sebelum dikuburkan, ukur dulu jenazahnya. Iya. Ya. Jadi mau gali ukur dulu. Nah, kecuali di pemakaman umum begitu dia standar, Pak. Berapa standarnya? 2 meter. Kali 1 meter. Jadi kalau ada orang yang lebih dari 2 meter, ya harus ngomong dulu. Pak, ini jenazahnya lebih dari 2 meter. Ya, harus ngomong. Atau jenazahnya gemuk, besar gitu, harus ngomong. Saya pernah Dimasuk sini, taruh sini. ya mengurus jenazah orang yang obesitas ya namanya. Ya, yang gede itu, Pak. Itu nguburnya pakai kerekan, Pak. Jadi pakai tali dia ke bawah. Gimana nggak pakai tali? Orang gede, Pak. Beratnya itu hampir berapa kintal gitu. Wow, tarik ke bawah. Berenam nggak kuat. Berenam nggak kuat. 8 akhirnya. Ya. Pakai apa? Pakai tambang. Ya. Pakai sarung tambang. Wow, rame-rame itu. Alhamdulillah bisa turun. Nah, bagaimana ketika jenazah itu dikuburkan? Yang pertama yang harus turun sebaiknya keluarganya. Jadi keluarganya turun ke lubang kuburan tadi. Berapa orang? Paling tidak 3 orang. Jangan kurang dari 3. Ya, 3 orang. Atau kalau kecil-kecil orang 4, nggak apa-apa. Ya, usahakan yang tinggi-tinggi orangnya. Jangan yang pendek pula, ntar kelempar itu jenazah. Nah, kemudian turun, disambut, dipeluk itu jenazah. Ya. Ya, dipeluk, turun ke bawah, langsung dihadapkan kiblat. Turun, hadapkan kiblat. Baru dibuka talinya semua. Tali-tali tadi dibuka, ambil taruh di bawah. Ya, yang dibuka apanya? Ini ada kesalahan orang-orang yang sedang mengubur. Yang dibuka apanya? Wajahnya. Kakinya nggak usah. Ini kadang-kadang ribut. Buka kaki. Enggak, maksudnya talinya dibuka, Pak. Harus, oh ini kakinya tunjukin kaki.
nempel tanah, nggak ada. Tapi untuk tali-tali semua harus dibuka Pak Ustadz ya. Ya, Tali-tali itu tali buka ya? semua. Untuk yang dibuka wajah Ya, ya. wajah Tempelin ke dibuka, tanah ya. tempelkan ke tanah. Hadap kiblat. Susah Pak nempelnya, ambil tanahnya, ciumkan. Iya. Ya, udah itu aja. Iya. Pak Ustadz nggak diciumkan tanah boleh? Boleh kalau susah. Ya. Kan dibuatkan itu. Oh itu mah buat ganjel. Nah itu buat ganjel di belakang. Ya, apalagi Bisa nggak apa-apa palanya. Nah, buat ganjel di belakangnya supaya nggak ngebalik. Nah, dibikinlah buletan-buletan itu. Kalau nggak bulet, boleh nggak? Boleh. Mau lonjong, mau bulet. Yang penting ganjel Jadi pakai tanah. buka. Habis itu jangan dibiarin kebuka lagi, tutup lagi pakai kain kapan. Udah, habis itu tutup dengan papan. Selesai Pak. Jadi begitu. Yang ditutup pakai kotak itu nggak pakai itu ya sesuai. Nah, kalau dikubur pakai kotak, pakai peti, Ya. nih, ini pengalaman, dikubur pakai peti, biasanya sebelum peti itu ditutup, nah dia dihadapkan kiblat terlebih dahulu. Iya. Jadi jenazahnya memang dimiringkan ke kiblat, diciumkan dulu ke tanah. Iya. Saya nanganin beberapa jenazah COVID seperti itu. Baik yang pakai peti kayu ataupun peti kertas itu. Jadi yang COVID itu Pak, petinya peti kertas. Jadi kertas yang di press itu apa namanya itu ya? Iya, kaku Pak, kayak triplek dia. Kalau kardus kan lembek ya. Ini kayak triplek, dipaku memang, dibaut. Kayak partisinya ini Iya, iya. ada radio zaman dulu ini. Belakangnya ya kan. Nah, itu kertas itu Pak, kertas dirobek begini bisa. Nah itu apa namanya, duplek apa namanya? Iya, ini. Partikel ya. Ya kayak kalau partikel kan serbuk, Bukan kayak kalau partikel kan kayak multiplek gitu. Multiplek itu triplek yang iya serbuk kayu di press. Tapi bukan kayu, Bukan kayu, Kotak pemilu. kertas. Nah kayak kotak pemilu gitu Pak. tapi tebal. Tebal dia, setebel kurang lebih 1 sentian, 1,5 senti itu. Nah itu berapa yang saya temukan itu jarang yang pakai triplek itu. Mungkin mahal kali ya. habis ditaruh diletakkan di dalam itu yang lain, itu langsung diuruk ya kapal. Oh, udah langsung aja. Ya ditutup papan, udah diuruk. Oh, di papan juga ya. Ya tutup papan. Oh kalau untuk yang ini, yang peti nggak usah. Langsung. Peti itu sama fungsinya dengan papan. Kalau Bapak umpamanya menguburkan di Priuk sana, di daerah-daerah utara, itu jarang ada yang pakai papan. Langsung masuk peti. Iya. Kenapa? Banjir. Anjir air. 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 Nah, di bambu apus ini yang jenazah COVID, ini untuk pengalaman saja. Kalau musim hujan, ya menguburkan di situ, sebaiknya siapkan di bawahnya itu 2 papan panjang. Jadi papan dulu panjang, nah, baru nanti jenazahnya baru tutup lagi papan. Nah, kenapa? Karena pasti banjir. Kalau musim hujan, kalau musim panas sih enggak. Nah, ini untuk pemakaman COVID bambu apus. Ya. Jadi sedih sekali tuh waktu Di orang. Pontianak gitu Pak Ustaz. Iya. Digali begitu dia setiap ngubur itu mesti pakai mesin sedot. Ya. Kemarin juga Sekali begitu. gitu. Nyedot sambil ini, ya habis itu kan Terus ya. ditutup kan Tutup pasti lagi, kerendam lagi. Masa diinjek lagi? Ya memang kondisinya begitu, mau gimana lagi. Nah,
Jadi begitu Pak. Ada yang mau ditanyakan monggo? Siapa yang? Kopi udah mateng katanya. Ya ampun Pak Ustaz. Udah Pak Ustaz. Baca doa atau gimana? Sebentar. Jadi Bapak Saudara rahimakumullah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara menguburkan jenazah sampai dengan mengkafankan. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana kewajiban-kewajiban terhadap jenazah yang sudah dikuburkan, bagaimana hak-haknya, kemudian sekaligus nanti setelah ini setelah bahas tentang jenazah kita akan langsung membahas tentang faraid. Faraid itu hukum waris ya, supaya jangan berantem sama saudara gara-gara warisan ya. Itu ada acara pemakaman itu ada perempuan nggak boleh dalam berkata. Ya. Kenapa sih? Baik. Perempuan itu makruh hukumnya dia ikut ke makam. Kenapa? Hati perempuan itu lembut. Ya. Ditakutkan apa? Meraung-raung di makam. Kejadian Pak, ada suaminya meninggal. Ini kejadian terjadi di Bantarjati. Itu yang paling ujung sana itu kan agak miring Pak. Kuburannya kan, tanahnya itu agak miring gitu. Yang paling ujung dekat pohon apa nih? Salam ya. Pohon salam agak kesana agak miring bawahnya. Jadi ceritanya suaminya meninggal. Pingsan dia. Robek Pak bajunya. Ya kan dilihat. Dilihat dosa, Pak Ustaz. Itu saya dilihat. Itu yang kedua itu yang nggak tahan kita. Nggak dilihat barang bagus gitu kan kata Pak Soleh ini ya. Semuanya tertuju kepadanya. Iya, akhirnya kan malu dia kan. Ya, aibnya dibuka di hadapan orang banyak. Ya Allah. Nah, ini. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal begitu. Atau ada anak ya, meninggal orang tuanya, ya memang nangis-nangis. Dia nggak berdiri-diri dari kuburan itu, meraung-raung di makam itu. Digosir-gosir sama tanah kayak orang mainan tanah. Apa dengan begitu kembali orang tuanya? Enggak. Justru orang yang meraung-raung itu membebani, seakan-akan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis boleh ya, menangis itu boleh. Menangis ketika ada orang meninggal boleh. Yang tidak boleh meraung dan meratap ya, sampai mengatakan, kenapa ya Allah engkau matikan ayahku? Enggak, aku mati ayah dulu, kenapa enggak aku saja katanya. Gaya-gayaan dia ngomong begitu. Ditantangnya malaikat pencabut nyawa. Ya? Sebulan lupa dia, betul. Jadi Pak, jadi ini betul-betul kalau agama kita melarang yang begitu. Tapi kalau agama lain, maaf, memang dianjurkan untuk dimaki-maki yang meninggal itu. Ya. Anakmu masih kecil-kecil, kenapa engkau mati duluan? Gitu Pak. Saya pernah mendengar begitu ketawa. Ada begini. Oh, jadi kalau ada yang begitu, itu berarti orang yang baik. Kalau yang meninggal anak muda cepat dikuburnya.
Kalau semakin tua semakin lama, Pak. Itu agama lain begitu. Ya, maka beruntunglah kita masuk agama Islam dan Islam itu betul-betul memuliakan jenazah dengan sebaik-baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita oleh Allah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup disehatkan jasmani dan rohaninya, ditetapkan iman Islamnya, dibahagiakan lahir dan batin kita. Serta orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah terangi alam barzahnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حمد الشاكرين حمد ناعمين حمدا يوفي نعمه يكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارزق رزقا واسعا وعلما نافعا والشفاء من كل داء وولدا صالحا وعملا مقبولا تجارة لن تبر يا عليما ما في صدور أحرسنا من الظلمات إلى النور ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi